Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini saya kembali bisa menyapa sahabat-sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam subuh kali ini saya kembali bisa menyapa sahabat-sahabat sekalian untuk kembali melanjutkan, yakni tentang serial Special Notes yang part kedua, yang mana kali ini kita akan coba membacakan tanggapan yang sudah saya rangkum sedemikian rupa tentang isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Maka langsung saja saya bacakan agar kiranya bisa menjadi tambahan masukan untuk pemerintah khususnya dan seluruh kaum muslimin Indonesia dimanapun saudara-saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama mampu menghadapi musibah COVID-19 dengan sabar dan tawakal kepada Allah, sehingga kehidupan nasional Indonesia bisa terus kita jalani setapak demi setapak. Di sela-sela beban kehidupan yang makin berat, makin tidak baik-baik saja. Dalam situasi kehidupan yang serba sulit ini, kita membutuhkan situasi kamtipmas atau stabilitas nasional yang kondusif, supaya kita bisa mempertahankan kualitas kesejahteraan hidup yang tidak bertambah buruk. Saudara, meskipun suasana kehidupan kita sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, namun kita masih terus berusaha melanjutkan roda kehidupan agar hidup kita tetap bisa memberikan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat sekitar kita. Tentu saja jalannya roda kehidupan kita yang tersendat-sendat itu kemungkinan besar bisa terganggu atau berhenti total jika suasana stabilitas kamtipmas dan stabilitas nasional di sekitar kita terganggu dan memburuk. Dalam konteks inilah saya melihat isu tuntutan pembubaran MUI yang disuarakan dengan gencar oleh segelintir orang, cepat atau lambat akan menimbulkan kegaduhan, terutama di lingkungan kehidupan kaum muslimin Indonesia. Kegaduhan ini bisa saja terjadi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap stabilitas kamtipmas apabila situasi kamtipmas di berbagai penjuru negeri berada dalam kondisi instabilitas. Maka jalannya usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan hidup rakyat cepat atau lambat pasti akan terganggu, tentu saja. Hal ini akan memperburuk kondisi kemiskinan rakyat yang bisa memperburuk citra pemerintah dalam pandangan rakyat sehari-hari. Karena itu wajar kiranya bila timbul pertanyaan, apakah isu pembubaran MUI itu memang sengaja dihembuskan untuk merongrong jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Mengapa saya mengatakan demikian? Kita telah ketahui bersama bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dalam bahasa Arabnya disebut Majelis Al-Ulama Al-Indonesia, berdiri di Jakarta pada 7 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975, adalah suatu organisasi sosial keagamaan yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim yang berperan sebagai pembimbing, pembina, pengayom kaum muslimin Indonesia. Sesuai dengan perannya itu, maka jenjang bentang MUI menjangkau seluruh penjuru tanah air. Dengan perannya itu, mulai dari kedudukan MUI di pusat maupun kepengurusan MUI di kawasan perdesaan, khususnya yang bermayoritas muslim. Ini
berarti bahwa isu tuntutan pembubaran MUI sungguh mempunyai daya gaduh yang sangat luar biasa besarnya, melebihi besarnya side effect pembubaran HTI atau FPI. Saudara, perlu kita sadari pula bahwa dalam wadah MUI berhimpun para ulama dan cendekiawan muslim yang mewakili ormas Islam se-Indonesia, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kaum Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, GUPI, PTDI, DMI, Al-Ittihadiyah, sampai Dinas Rohani Islam di lingkungan TNI atau Polri dan ormas Islam lainnya. Tentu saja para penggiat MUI dengan puluhan juta kaum muslimin yang menjadi jamaahnya dari perkotaan sampai pedesaan pasti akan bereaksi keras bila MUI dipaksa dibubarkan. Hal ini jelas akan menimbulkan kegaduhan nasional yang bisa berkembang menjadi ancaman serius terhadap konstruksi persatuan nasional dan ketahanan nasional kita. Mereka yang begitu bersemangat menggalang suara dan opini demi membubarkan MUI dengan menuduh MUI sebagai sarang terorisme, agaknya memang sudah menipis kepeduliannya terutama terhadap jargon NKRI harga mati. Mereka seperti sengaja ingin meledakkan emosi kaum muslimin dengan menterorismekan MUI sebagai dasar pertimbangan untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Padahal oknum pengurus Komisi Fatwa MUI yang dituduh terlibat dalam jaringan terorisme sudah ditangani oleh tim Densus 88. Ini merupakan bukti bahwa tuduhan terhadap MUI sebagai sarang teroris sungguh merupakan tuduhan keji yang mencemarkan kehormatan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini saya perlu tegaskan bahwa mereka yang menuduh MUI sebagai sarang teroris sama halnya dengan tidak mempercayai bobot nasionalisme dan kesetiaan para tokoh alim ulama kita kepada NKRI. Tindakan dan tuduhan ini jelas-jelas bisa digolongkan sebagai aksi fitnah terhadap para tokoh nasional alim ulama Indonesia. Dalam hal ini sekali lagi saya ingin bertanya, apakah Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, akan membiarkan MUI dijadikan sebagai seorang teroris? Sudah tentu jawabannya tidak. Demikian pula halnya dengan para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI seperti Dr. Haji Hamdan Zulfa SHMH, mantan Ketua MKRI, Profesor Dr. Jimli Asidiki, mantan Ketua MK, Dr. Andes Haji Masdar F. Masudi, tokoh intelektual Nahdlatul Ulama, Dr. Haji Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat umpamanya, mereka tentu akan menolak bila MUI dijadikan sarang teroris. Begitu pula halnya dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, tokoh ulama PBNU, Dr. Haji Anwar Abbas, tokoh Muhammadiyah, Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, tokoh PBNU, Kiai Haji Masduki Baydawi, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, PhD, selaku DPP MUI 2020-2025 umpamanya, pasti tidak akan membiarkan MUI dijadikan sebagai sarang teroris. Berdasarkan pokok-pokok pandangan saya pribadi tersebut, maka saya merekomendasikan agar Kapolri dan Panglima TNI segera melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menyuarakan tuntutan pembubaran MUI. Hal ini perlu dilakukan segera agar potensi kegaduhan nasional yang mengancam keselamatan NKRI seperti diinginkan oleh para penggiat pembubaran MUI bisa diredam sejak dini berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, saya ingin mengajak kepada semua pihak, khususnya kaum muslimin Indonesia, marilah kita hadapi aksi tuntutan pembubaran MUI dengan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi terhadap pimpinan MUI di daerah kita masing-masing. Maksudnya tidak lain adalah agar pimpinan MUI bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan aparat penegak ketahanan negara bisa mengatasi fitnah MUI sebagai sarang teroris dengan cara-cara yang baik dan benar tanpa melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Akhirnya marilah kita sadari
bahwa isu pembubaran MUI sengaja dihembuskan terutama oleh mereka yang menginginkan NKRI terpecah belah. Mereka adalah musuh NKRI, musuh umat Islam, musuh pemerintah, musuh rakyat Indonesia. Sadarilah bahwa pembubaran MUI hanya akan membuat NKRI tenggelam dalam krisis multidimensi berkelanjutan yang akan membuat kualitas kesejahteraan hidup bangsa dan rakyat Indonesia makin terpuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para pemimpin negeri ini, ulama dan segenap bangsa Indonesia dari semua musibah dan bencana, termasuk musibah perpecahan nasional. Itulah kiranya pendapat pribadi yang saya bisa sampaikan pada special note kali ini. Mohon maaf atas semua kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Fattaqullaha mastata'tum billahi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.